الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna di hari yang fitri, di hari yang suci. Nah Ustaz, kita lanjut pembahasan kita Ustaz, seputar hari Idul Fitri yang tadi terjadi. Silakan dilanjutkan. Baik pemirsa, saudara sekalian yang sedang merayakan hari kemenangan, hari kesucian, Al-Fakir akan lanjutkan pembahasannya. Gini, tadi kita sudah sampai kepada menggabungkan dua kata ini menjadi satu istilah yang namanya Idul Fitri. Berarti kita artikan kalimat Idul Fitri itu artinya adalah kita telah kembali kepada kefitrahan jiwa kita. Ada dua makna kefitrahan jiwa itu. Yang pertama maknanya artinya adalah kita bersih daripada dosa-dosa kita. Karena setiap dosa yang kita lakukan akan memberikan bekas, corak, motif hitam dalam diri kita. Kemudian makna yang kedua artinya adalah apa? Kita bersih, maksudnya adalah kita tidak lagi bisa kemudian mengikuti hawa nafsu, dan kita kemudian hanya yang kita ikuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita kuatnya iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mana Idul Fitri. Maka kalau hari ini ada seseorang yang beridul fitri, tapi kemudian dia lupa tentang makna kefitrahan itu sendiri, maka saya katakan mohon maaf, Anda terjerumus kepada hawa nafsu kembali. Saudaraku sekalian, ayo jangan kita berlebih-lebihan. Kalau misalkan kemarin kita makan dijaga sama Allah, makan harus teratur, maka sekarang makan kita harus teratur. Jangan kita berlebih-lebihan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Kata Allah, makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya kalau makan dan minum berlebihan itu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu siapa senjatanya? Bukan yang lain, tetapi S-E-T-A-N. Jadinya setan. Itulah senjatanya setan tuh hawa nafsu. Baik-baik kita kalau bisa ngikutin hawa nafsu. Apalagi di lebaran kayak gini. Pagi sarapan, ntar jam 9 makan lagi, jam 10 makan lagi, jam 11 ada tamu, makan lagi, jam 12 makan lagi. Maka kadang-kadang perut tidak siap untuk menerima hal itu, dan ada yang penyakit perut. Biasanya kalau habis lebaran kan begitu, ya nggak? Nah, itulah. Ayo kita jaga apa yang menjadi madrasah Ramadan kemarin ketika saat beridul fitri. Saudaraku sekalian berbahagia. Nah, makanya ketika hari raya Idul Fitri ini kita berada di dalamnya, pesannya yang dahulu kita awal Ramadan itu harus kita ingat. Apa? Takwa. Takwa jangan kita tinggalin. Dan salah satu indikasi takwa adalah apa? Yaitu banyaknya kita mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu. Jangan kita pelit. Makanya di akhir-akhir Ramadan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jangan hanya kita ibadah vertikal kepada Allah, tapi juga kita harus ibadah horizontal kepada sesama manusia. Makanya ada namanya zakat fitrah. Nah, ketika kita kemudian mendapati hasil ketakwaan adalah yaitu kita harus menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka kita jangan tinggalkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran pada juz yang keempat, surahnya surah yang ketiga, itu surah Ali Imran pada ayatnya 134.
atau tepatnya pada halaman 67 pada Mushaf Utsmani. Allah mengatakan begini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas. Ini ayat Allah. Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman tersebut. Kurang lebih seperti ini. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ciri orang-orang yang bertakwa itu rajin menginfakkan hartanya. Rajin, maksudnya bukan hanya di waktu kaya, tapi bahkan di waktu dia tidak punya, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya fisarra wad-dharra, di saat kamu lapang ataupun di saat kamu sempit tidak memiliki banyak harta, kamu tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seorang yang dikenal dengan namanya Abu Umamah, ya, sahabat Nabi Abu Umamah. Beliau ini punya prinsip, setiap ada yang meminta kepada beliau tidak pernah ditolak oleh beliau. Ada yang datang suatu hari ke rumah beliau. Kayaknya cerita ini harus kita jedah terlebih dahulu. Iklannya begitu banyak. Alhamdulillah. Rating naik terus. Alhamdulillah. Makanya kalau mau iklan cepetan. Ya, makasih nih. Kita open. Masya Allah. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, kita akan lanjut pembahasan kita seputar Idul Fitri, tujuan Idul Fitri. Setelah insya Allah ini jangan kemana-mana, tetap dalam program Lentera Islam. Maka di Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Capture. Aja terakhir. Tiga. Langsung berperang. Oke. Tekan tiga. Takbir lagi ya? Takbiran lagi apa? Iya, takbiran. Takbiran masih bagi ramah kalau main Jepang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Udah selesai gitu. Khutbah Idul Fitri gitu. Iya. Bapak lagi nang. Dua apa nih? Dua apa? Alhamdulillah. Satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam program Lentera Islam. Maka di Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih pada tema kali ini tentunya tentang Idul Fitri. Ustaz, tadi kan makna Idul Fitri adalah kembali ke sucian atau kembali bersih nih diri kita. Tapi kalau misalkan yang qadarullah di bulan Ramadan nih ada yang bermaksiat, itu dia bisa bersih lagi nggak tuh di bulan Fitri? Atau ikutan bersih bisa nggak? Kayaknya enggak ya. Enggak ya. Berarti nggak bisa ikut lebaran dong. Ya, kasihan banget. Beda Lebaran sama Idul Fitri. Oh beda. Kalau Lebaran boleh semua orang ikut, Ikut. karena itu budaya. Ya. Mau yang puasa boleh Lebaran, yang kagak puasa boleh Lebaran, yang terawih boleh Lebaran, yang kagak terawih boleh Lebaran, yang Muslim bahkan boleh Lebaran, yang non Muslim pun boleh Lebaran. Buktinya apa? Dapat keberkahan. Kita Muslim dapat THR, Iya. yang non Muslim juga dapat Dapat ya. THR. Itulah keberkahan Ramadan. Makanya insya Allah jadi unsur hidayah bagi mereka insya Allah. Kan begitu. Iya. Jadi ada bedanya mana Lebaran, Oh, ada. mana Idul Jadi Fitri. kalau lebaran lebih ke budayanya. Kalau Idul Fitri lebih ke maknanya. Kalau Idul Fitri itu hanya kepada orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bangun di tengah puasa orang yang khawas, ada shaumul khawasil khawas, yaitu puasa orang yang lebih daripada orang yang khawas. Maksudnya apa? Ada puasa orang yang biasa hanya menjaga makanan minum saja, tapi dia tidak menjaga hawa nafsunya. Kemudian puasa
orang-orang saleh, bukan hanya dia menjaga nahan lapar sama hausnya saja, tapi dia bisa menjaga anggota tubuhnya daripada maksiat kepada Allah SWT. Dan yang keempat ini adalah yang ketiga ini adalah puasanya para nabi dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Itu yang paling tinggi tingkatannya, puasanya para nabi itu. Kita paling tingkatannya yang mana? Yang pertama, nahan lapar sama haus doang. Karena nggak tahan, Bang. Karena mata kita kadang-kadang kalau ada ngelihat bocah di jalanan, nah aurat itu dilihatin kadang-kadang ya. Habis kalau merem kita nabrakan gitu ya. Nggak dilihat saya. Nggak dilihat mubajir ya. Masya Allah. Itu ya. Nah jadi kita harus tahu makna yang sebenarnya. Jangan samakan. Makanya ada seorang ulama ya di dalam kitab namanya Lataiful Ma'arif ya, yaitu ulamanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menuliskan kalimat begini, laisal aid bilibasil jadid walakinnal aid ta'atuhu tazid. Tahu gak artinya? Enggak. Tahu ya. Nih. Kata beliau begini, bukanlah itu yang dimaksudkan dengan Aidul Fitri, ketika orang beramai-ramai menggunakan pakaian yang baru, ketika orang menggunakan serbak baru, koko baru, peci baru, kain baru, celana baru, istrinya tambah semangat barunya. Bukan tambah istrinya. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bukan itu yang dimaksud Idul Fitri, akan tetapi yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah apa? Ta'atuhu tazid, ketaatannya yang pertama, takwanya yang menjadi bukti, bukan bajunya yang kemudian dipakai pada hari raya Idul Fitri. Makanya tadi saya sampaikan, kita pesan takwa itu jangan sampai kita tinggalin saat Idul Fitri. Ayo nih, abang, empok, nyak, babe, kan begitu ya. Nih semuanya nih, ayo kita ingat bagaimana tujuan kita setelah kita melaksanakan puasa. Apa? Takwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa kita harus pakai, kita harus terapin setelah kita berpuasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Nih, salah satunya tadi Al-Fadhil sudah sampaikan apa yang disebut dengan yang namanya rajin berinfak. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu. Seorang sahabat namanya Abu Umamah, beliau itu tidak pernah menolak apa yang dimintakan kepada beliau. Suatu saat menjelang ba'da zuhur, beliau mau istirahat ya, mau istirahat. Tiba-tiba rumahnya diketuk oleh seseorang. Assalamualaikum. Abu menjawab, waalaikumsalam. Lalu ada maulanya, maula itu pembantunya bukain pintu. Ada apa Pak? Saya mau ketemu dengan Abu Umamah. Lalu dipanggillah Abu Umamah sebenarnya. Tuan, ada yang mau ketemu dengan engkau. Baik, ketemu tuh. Lalu ketika ketemu itu, apa yang diucapin sama orang yang datang kepada Abu? Wahai Abu Umamah, saya meminta 1 dinar darimu. Saya belum makan dari kemarin Abu Umamah. Maka Abu Umamah tidak berpikir panjang, dikasih itu 1 dinar untuknya. Lalu kemudian selesai, datanglah peminta yang kedua. Kata peminta kedua, wahai Abu Umamah, saya minta 1 dinar. Itu pembantunya tahu bahwa Abu Umamah cuma 1 hari itu punyanya 3 dinar. Kalau 2 peminta sudah minta 1 dinar, berarti tinggal berapa dinarnya? Tinggal 1. Kan udah 2 diminta, 1 lagi. Ternyata setelah 2 diminta sama peminta itu, pembantunya langsung, waduh tinggal 1 lagi. Mudah-mudahan gak ada yang datang lagi. Kalau ada yang datang lagi, habislah harta lu, kata pembantunya begitu. Oh, ternyata nggak lama berselang datang lagi peminta yang ketiga, sama mintanya 1 dinar. Akhirnya apa yang terjadi? Dinarnya dikasih sama orang yang terakhir dan habislah dinarnya. Lalu kemudian Abu Umamah tidur istirahat, karena setelah sholat zuhur istirahat, bangun menjelang asar. Dan ketika beliau bangun asar, lalu pembantunya membereskan tempat tidur beliau.
Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kasurnya? Yang awalnya dinar sudah habis diberikan Habis kan? kepada peminta, habis semuanya. Habis semuanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika maulanya, pembantunya menyingkap kasur Abu Umamah, di bawahnya ada 300 dinar yang tersisa. Oh masih ada berarti. Lantaran apa? Sedekah. Yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa ya Ustaz? Makanya jangan pelit. Kalau ada butuh sedekah, kasih. Allah ganti dengan yang terbaik. Jangankan di akhirat, di dunia sudah dibuktikan. Gak ada orang yang dermawan lalu kemudian jatuh miskin. Benar kan? Benar. Tapi pasti diganti kan Ustaz? Ini iklannya ini luar biasa. Ya sudah. Baik Ustaz, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, kita takbir lagi Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Baik pemirsa Telasam dimanapun Anda berada, kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Kemalis dan Ustaz Hamid pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Udah. Cut. Udah. Ganti lagi. Oh ini ya. Kultum. Ini aja guru kultum kan? Iya ini aja. Ini dulu Nanti aja, baru ya. ganti. Heeh. Daripada bulat balik itu yang dulu. Berarti ini full guru. Luar biasa. Full. Masya Allah. Full furnish. Oh tinggal itu aja ya, tinggal Sama kayak kemarin. tinggal opening. Oh, tapi Udah datang. Satu-satu ya. Memang sok opening dulu nanggung. Ya. Opening dia dong kan ya? Iya. Iya, sama aman. Oke. Record ya ndak? Oke, sip. Oke. 3, 2. Alhamdulillah, setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya, kita hari ini merayakan bulan kemenangan. Bukan. Oh, lu ngapain? Opening kan? Heeh. Masih di master. Oh gitu. Oh, ya udah. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 3. Alhamdulillah, setelah kita 1 bulan berpuasa lamanya di bulan suci Ramadan, dan hari ini kita sedang menjalankan ibadah. Kita sedang menjalankan bulan Hari Raya Idul Fitri, yaitu bulan kemenangan. Dan ada beberapa hal poin penting yang bakal kita sampaikan tentang Idul Fitri. Tapi sebelum itu seperti biasa, bumper dulu. cut. Oke. 1 pindahin aja dulu. Kan kultum 2 kamera kan? Iya. Sok yang mana mau dipindahin? Ini. Ya udah. Buat Apa yang ini? ya udah. Yang ke sana. Ya. Oke. Ini aja bang, yang ke sana. Ini kan ada audionya nih. Oh iya. Ke itu kan ke studio baru. Itu dibahas. Naik ke studio hijau kan. Studio hijau. Green screen. Green screen. Udah yang audio tetap di sini, tapi pindahin itu dong. Awas hati-hati. Udah. Udah. Camille, thank you ya. Siap.
Lebaran masuk loh. Apanya? Lebaran masuk. Lebaran. Itu tuh. Oh, Ketupat. ketupat. Gue bingung lebaran. Lebaran. Udah pas tak? Udah kamera. Udah. Udah masukin memory cardnya? Bentar. Ini ya. Terus. Beliau siapin dulu aja di sana udah. Itu keriting doang. Keriting doang. Gitu loh. Pakai memori. Kayaknya pakai memori deh, nggak tahu soalnya nggak ada ininya kan, nggak ada Mana kameranya? desainnya. Yang ini. Yang ini guru, pakai Iya, memori. kita nggak kelihatan kita Ya. Nggak. Ini aja ya, santai. Iya santai aja guru. Seperti biasa ya guru ya, tinggal 3 menit, tinggal 1 menit. Oke, siap. Orang kerasa. Dan terakhir, selamat berbuka puasa. Oke. Apa? Oh. Sip, cantik. Oke, gue di sini deh. Ini dia frame-nya segini ya? Yang Coba ini. pasat tegak. Oke. Aman nggak segini? Kayak gitu. Oh, ya, masih aman. Siaman. Masih aman. Oh, ini. Ini kita. Bukan, itu mah nggak kelihatan. Gitu. Masih kelihatan. Ya, Pak. Itu mah aman. Sip. Oke. Oke. Sama rada geser lagi deh pasat. Ke kanan guru. Kanan pasat. Lampunya. Iya. Oke. Nah, Dulu. sip. Klik kamu dulu. Sip. Udah. Ah. Udah. Belum, bentar guru. Tuh live TikTok, woi, tonton terus. Iya. Oke, tonton terus. Ini nonton berapa orang? Satu doang. Masya Allah. Masya Allah. Di tap-tap mas, di tap-tap. Layar saya di tap-tap biar nanti banyak yang itu Tap tap. Tuk tuk. disentuh-sentuh. Terus mas, di tap-tap terus. Nanti biar banyak yang ini melihat. Kalau TikTok gitu guru. Iya, dia mainnya begitu. TikTok. Main tap-tap layar. Oh, nih. Tuk tuk tuk. Kalau semakin banyak yang tap-tap itu semakin banyak yang nonton. Karena takut mati. Habis. Oh, takut habis. Oke oke. Mengantisipasi benar. Pasti habis di tap-tap banyak yang nonton kan? Nambah bisa gitu. Di tap-tap terus aja mas. Di tap-tap. Kalau orang yang suka jualan biasanya di handphonenya ada 10 gitu. Ini ya streaming semua. Iya gitu. Enggak, yang satu mantau. Udah sih. Lucu. Udah jam 11 ya. Iya, kalau kerasa gue. Nggak kebaca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Oke, Di bulan Ramadan. Bahkan ada satu dialog Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang ini menceritakan bahwa ternyata umat akhir zaman, umat Muhammad diberikan satu kemuliaan oleh Allah dengan datangnya bulan Ramadan. Ketika itu Nabi Musa munajat kepada Allah. Ya Rabb, adakah hambamu yang lain yang mendapatkan kemuliaan? kenapa? Bagus. Kenapa? Jangan pausa. Teleponnya.
Putus. Habis. Itu di sebelah sana. Kok tahu? Iya, di situ kan ada Kedetek ya? ini. Habis. Oh, kok cepet banget kan baru Mana habis, mati ya? Iya, mati gara-gara habis kan. Mati gitu, habis baterai. habis baterai. Jadi Ganti. Tapi kamu sih gue? Merah ya? Kalau merah habis berarti. Iya. Gak kuat dia. Iya. Syutingnya kalian sih, jadi habis Habis kelamaan. betul. Ya tadi dari jam berapa? Ngulang ya berarti ya? Iya. Ya. Kalau putus-putus, kasihan banget. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound lagi apa? Cek sound Halo, dulu. halo, cek, Oke, langsung aja. cek THR. Ya. Oke. Oke, Udah. 3. Ya, Udah. well. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudaraku sekalian, pemirsa BRTV, ada satu dialog Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah memuliakan diriku. Dengan Kau ajak bicara, diriku langsung melihat Engkau, ya Allah. Adakah hambamu yang lain yang Engkau muliakan juga, ya Allah?" Lalu Nabi Musa alaihi salam mendengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala. "Ya Musa, innali." Dan ketika itu kemudian Allah melanjutkan, "Aku sayang kepada dia. Bahkan tidak diberikan itu kepada selain dia, yaitu adalah bulan Ramadan kita." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Engkau telah membuktikan cinta engkau kepadaku, maka aku kasih keistimewaan kepadamu." Saudaraku sekalian, pemirsa BRTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandai-pandailah kita ketika di bulan Ramadan. Karena tidak semuanya umat diberikan keistimewaan bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan istilah syahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Kalau bulan Ramadan bulan keberkahan, harusnya yang ada di bulan Ramadan adalah bukan kemaksiatan. Yang ada di bulan Ramadan adalah semuanya kebaikan. Dari mulai kita sebelum tidur, kita melakukan ibadah qiyamul lail. Malam-malamnya qiyamul lail. Siang-siangnya kita melaksanakan puasa. Dan Allah akan ganjar dengan balasan yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kalau itu kebaikan selain puasa, aku kasih tahu balasannya berapa. Tetapi kalau puasa yang kita lakukan, Allah yang langsung akan membalasnya." Masya Allah. Betapa keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Allah berikannya kepada kita. Makanya Nabi Musa ngiri kepada kita umat Muhammad. Kenapa? Karena umat-umat yang lain tidak diberikan. Bahkan umat Muhammad itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan umat Muhammad itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau kita melihat umat-umat yang terdahulu, umurnya panjang, tapi balasannya sedikit dari Allah.
Kita umurnya sedikit tapi balasannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pemirsa BRTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allah taala alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cut. Udah gue pencet. Aman. Masih live. Dan tadi dia jatuh sendiri. Udah Bang. Ya dulu kan kita nanti Enggak. Jam 2 lagi. Tapi gue besok balik lagi ke sini. Sampai kampus di sini. Belum bisa. Kalian ntar kalau misalnya si KPID mau langsung gitu, lu nggak apa-apa handle dulu aja ya. Nanti gua ke situ setelah ini. Naik timnya kan itu ada. Oh iya. Pakai no? Kumaha? Aman VO. Aman, tapi ya mau itu bentar lagi. Udah kembali lagi VO bisa. Ini udah, Iya, bentar ya Bang. tanggung. Oke. Nah, ini Nge-lag Ustaz. Hah? Nge-lag. nge-lag ya? Iya. Oh, pakai wifi soalnya. Kalau pakai wifi emang lag. Kalau nggak pakai wifi nggak bagus. Coba langsung rubah pakai. Wifi takutnya apa sih? Enak. Nggak apa-apa makan siang. Kalau orang kan syarat yang puasa cuma 4. Sehat, Sehat mental. balil, kemudian berakal, tuh. Yang Islam. Tak berakal. Nah, terserah ente tuh pilih yang mana tuh. Kayaknya nggak berat. Astagfirullahaladzim. Oke, ntar gue record dari sini. Ya. Belum. Ya. Bolas. Aman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kultum BRTV. Sementara
Ini. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillahi wa ba'd. Gimana kabarnya pemirsa? Sehat? InsyaAllah ya, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu sakit, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Maka Rasulullah mengatakan teksnya adalah apa? Sumu tasihu. Berpuasalah kalian semuanya, niscaya kalian akan sehat. Nah, saudaraku sekalian pemirsa BRTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul ulma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, betapa Allah masih sangat-sangat banyak memberikan keistimewaan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah terus memberikan keistimewaan kepada umatnya Muhammad? Bahkan di dalam satu kitab ada keterangan bahwa namanya umat Muhammad itu diberikan ada nurain. Apa nurain? 2 cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 cahaya. Maksudnya apa 2 cahaya? Maka seorang nabi yang sangat-sangat kita kenal, Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa 2 kegelapan? Yang 2 kegelapan ini akan sirna dengan 2 cahaya yang aku berikan." Lalu Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya, "Ya Allah, apa 2 kegelapan yang akan menimpa umatnya Muhammad?" Lalu kemudian Allah menjawabnya, yaitu zulmatun fil qabri wa zulmatun fi yaumil qiyamati. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan di alam kubur, dan kegelapan yang kedua adalah kegelapan betapa kacaunya pada hari kiamat umat Muhammad. Saudara sekalian, pemirsa BRTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian melanjutkan, kalau dengan Quran umat Muhammad nanti akan menerangi dirinya di dalam kuburan. Makanya sekarang kita, kalau itu Quran menjadi cahaya kita penerang di dalam kubur, baca Quran. Jangan baca HP. HP kagak bisa menerangin di dalam kubur. Nih, dengerin umat Muhammad. Kita ini, penerang kita adalah Quran di dalam kubur, bukan yang lainnya. Kita sering baca HP, tapi kita malas baca Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan, perbanyak baca Quran, karena Quran yang menjadi penerang bagi kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu selawat yang kita baca sebagai doa kita untuk Quran bagi kita. Ya Allah, jadikanlah Quran menjadi imam bagi kami, ya Allah. Quranlah sebagai pedoman hidup kami, ya Allah. Kami mengalami kesulitan, kami baca Quran. Kami mengalami kepayahan, kami baca Quran. Wa nuran,
dan jadikan Quran sebagai cahaya penerang kami nanti di alam kubur. Masya Allah, saudaraku sekalian, luar biasa umat Muhammad dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan yang kedua, nanti dengan Ramadan Allah akan menerangi umat Muhammad pada hari kiamatnya. Masya Allah, luar biasa betapa indahnya Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Selamat berbuka puasa. Allahumma lakas sumna wa bika amanna. Semoga kita puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah guru. Hah? Masih mau satu? Satu. Oke, siap. Satu lagi bagi kostum yang lain. Oke, siap. Nanti lagi. Oke. Saya udah di bawah soalnya. Iya. Iya, saya udah di bawah ya. Tadi ngeliat soalnya bajunya. Terus. Ditempel dulu guys layarnya guys. Kagak. Kena berapa? 1.200. Ditep lagi guys. Ustadz kemana? Di baju lah. Main lagi. Wardrobe gimana ya wardrobe? Wardrobe. Yang hijau itu ya? Iya deh. Wardrobe itu bukan yang Katanya mau yang bagus jauh. Terus berdua kalang-kalang sama ini syuting. dari mana ke mana? Nggak tahu, makanya itu gue nanya nih. Gue lagi nyari tahu. Kayak wardrobe itu di situ deh. Sini kayak Bukan kayaknya mau di. tembus. Ya kan, biar gak ngelewatin syuting itu. Ini tahun gue cepet nih. Dulu gue sampai juta-jutaan tuh gitu. Percaya gak? Biasanya kalau kebanyakan kayak gini tuh nge-lag. Iya tadi barusan nge-lag. Tuh lagi nge-lag. Dikit lagi keluar sendiri nih. Gila dulu gue sampai berjuta-juta cuy. Enggak kan, kalau dulu kan bukan TikTok nih. Kalau TikTok gak bakal nge-lag nih kayaknya. Kalau Hago tuh, dulu gue Hago sampai gini-giniin cuy. Acara apa ya waktu itu ya? Uji nyali. Orang uji nyali sendirian di rumah kosong gitu. Terus gue like-like-nya gue bantu. Tiga ratus tujuh sembilan. Labing kali. Itu tuh. Ayo bantu coy. Ayo di tap guys. Tadi berapa udah? 400. Hah? 400. Nah, gitu. Terus. Kayak main game. Iya, gitu katanya. Nah, yang minta tolong, siapa itu minta tolong? Saya kak. Gitu. Tolong apa? Gitu. Iya. Kenapa enggak mau lewat? Sini. Itu nggak muat. Ya Dosa. Itu Dosa. Itu ya. Kalau lagi sini pada jinak-jinak. Iklan ini ya. Bentar aja masuk ke sononya gitu. Trauma. Dia kesannya awalnya tuh masuk ke sarang penyamun gitu. Lagi maksa mau lewat sini coba. Berasa Tropicana Slim. Bener Julti. Jangan record. Udah. Halo. Coba tekan lagi cocok. Siap, halo. Oke. Kamera roll. Kultum DRTV. Rolling udah.
Ini nanti ditaruh di pas menjelang Menjelang Idul. Yang ini? Pas nih. Oke. Karena ini saya mau kasih tentang kesedihan di akhir Ramadan. Aman? Mulai 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sekalian, pemirsa BLTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya semuanya pemirsa? Teriring doa semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dilancarkan dalam ibadah puasanya. Dan insya Allah kita termasuk golongan puasa orang-orang yang saleh. Saudara sekalian, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berlimpahnya sangat banyak nikmat Allah kepada kita semuanya. Dengan kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah rabbil alamin. Dan ayo kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada suri tauladan kita. Beliau Allah yang mengajarkan Islam kepada kita sehingga Islam kita peluk sampai hari ini, dan dengan Islam itu kita akan mati dengannya. Dan kalau kita mati dengan Islam, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Saudara sekalian, pemirsa BRTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sanad Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan di akhir Ramadan, di malam takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa akhiru Ramadan." Ketika datang akhir daripada bulan Ramadan, lalu kemudian bakatis samawati wal ard wal malaika. Ketika di malam terakhir Ramadan, menangislah langit Allah, menangislah buminya Allah, menangislah malaikat-malaikatnya Allah. Pemirsa BRTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hadis ini bahwa para malaikat menangis. Karena apa? Para makhluk-makhluk Allah berupa langit dan bumi itu menangis. Karena apa? Karena Allah pun telah menyampaikan di dalam hadis yang lain, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jikalau umatku tahu keistimewaan bulan Ramadan, maka mereka mengharapkan 12 bulan itu semuanya adalah bulan Ramadan. Saudaraku sekalian, pemirsa BRTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya dengan kalimat, "Ini adalah musibah bagi umatku." Lalu sahabat bertanya, "Qila, ayu musibah ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zahabu Ramadan lana." Karena kita ditinggalkan bulan Ramadan, saudara sekalian. Kita ditinggalkan bulan yang suci. Kita ditinggalkan yang di mana bulan tersebut dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang ketika kebaikan kita mudha'afatun, kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan wal azabu madfu'un, dan siksaan di bulan Ramadan dihentikan. Makanya ahli kubur yang mendapatkan siksa dari Allah di bulan Ramadan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berkumandang suara takbir, menangislah para ahli kubur, karena mereka akan disiksa lagi dengan siksaan yang tiada hentinya sampai hari kemudian Ramadan berikutnya lagi. Saudara sekalian, pemirsa BRTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kita sedih ditinggalkan Ramadan. Malaikat sedih, menangis. Bahkan yang lebih pantas menangis bukanlah mereka. Bahkan yang lebih layak menangis bukanlah mereka, tetapi kita. Tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedih dan menangis, ditanya oleh istrinya, "Kenapa engkau menangis?" Karena kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita insya Allah umurnya sampai kepada tahun depan Ramadan yang akan datang, dan kita bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan yang nanti. Demikianlah, semoga ibadah kita seluruhnya min awal ila akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selamat berbuka puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terimalah ya Allah segala amal ibadah kami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selamat berbuka puasa. Wallahu alam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Guru, terima kasih banyak. Sehat selalu. Guru, kita ditransfer sama Mbak Linda ya? Oke. Terima kasih banyak. Iya, Itu kar. transfernya sama Pak Nolnya nama nih. Iya, ya Allah. Udah. Kar, memori Kar. Yuk, langsung ke studio. Ini aja deh, nggak usah ke memorinya biar langsung nyambung. Udah ada sih. Oh, udah ada, ya udah. Yuk, satu lagi. Udah ya? Iya Guru, terima kasih banyak. Udah. Kamu anak baik sebenarnya ya. Masya Allah, luar biasa. Baru ditinggal ayahnya Guru. Kapan? Oh, yang itu ya? Kemarin itu. Waktu kita makan itu kan? Iya. Itu besok ada. Saya ada santri mu'alaf saya di tempat saya. Dia mu'alaf dari Kristen. Tuh. Dia sekarang tinggal di saya dia. Sekarang udah rajin banget, ngajinya rajin dia. Puasanya rajin terus dia. Iya kan udah di studio. Ya, Ustaz. Kasih besok. Makasih. Minal izin. Nana izin, wal faizin, Sehat-sehat. kullu am wa